Ya, saudara, bagaimana menganalisis hasil exit poll dan apa yang mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu kali ini? Kita akan bahas bersama dengan peneliti ICS Institute of Southeast Asia Studies, Yusuf Ishak, Institut Yanuar Nugroho. Selamat datang, Mas Yanuar. Terima kasih, selamat datang, Mbak. Mas Yanuar, kalau kita lihat dari exit poll, apa yang bisa Anda analisa soal itu? Wah, ini pertanyaannya sangat Mbak ya, sangat luas apa yang bisa dianalisis. Saya kira begini, tentu saja kita melihat dari hasil exit poll ini bagaimana pasangan Pak Prabowo, Mas Gibran leading. Dan saya kira banyak faktor mempengaruhi itu. Satu faktor yang mungkin mau saya soroti barangkali adalah bagaimana memang efek Pak Jokowi ini cukup besar. Jokowi efeknya? Jokowi efek yang ini mempengaruhi kemenangan Prabowo. Saya kira itu satu hal yang kita tidak bisa abaikan. Karena asosiasi bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah yang meneruskan estafet kepemimpinan Pak Jokowi itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat mempengaruhi. Apalagi, nah ini di sini mungkin kita bisa berbeda pendapat, Mbak. Apalagi ketika misalnya ada program-program pemerintahan Presiden Jokowi yang kemudian diasosiasikan sebagai program paslon, yang itu di bawah sadar barangkali mempengaruhi preferensi pemilih. Seperti misalnya yang sering banyak diulas dan juga di Kompas banyak seperti Bansos misalnya. Yang bagi saya sendiri, sejumlah pihak mengatakan ini dipolitisasi, ini menjadi bagian dari kampanye yang tertutup atau terselubung bahwa ini kalau nggak memilih paslon 02, Bansos tidak diteruskan misalnya. Itu tentu ada efek ke sana. Tapi saya mau melihat ini bagaimana memang preferensi pemilih kita ternyata memang masih ditentukan atau masih terpengaruh pada hal-hal semacam itu. Jadi menurut Anda tanpa Jokowi, tanpa Bansos tidak akan seperti ini hasilnya? To say bluntly, yes, nggak akan seperti ini. Oh iya? Ya, kalau saya melihat begitu, nggak akan seperti ini. Berapa persentase yang Anda bisa prediksi kalau memang, karena gini, sebelum Bansos itu terjadi, memang kalau dari hasil, kita lihat dari hasil sejumlah lembaga survei ya, memang sudah leading. Tapi memang tidak ada di angka ini. Iya, jadi begini, kalau saya melihatnya begini Mbak. Kalau kita, saya bukan ilmuwan politik ya Mbak ya, jadi saya tidak menghitung angka secara sangat saklek secara politik. Tapi kalau saya melihat bagaimana koalisi yang ada di belakang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, elektabilitasnya dihitung itu kan tidak pernah tembus angka 50%, tidak pernah. Bahkan waktu itu sekitar 45, 47, bahkan early 40 gitulah, 41, 42, bahkan mungkin 30-an sekian di akhir. Tapi ketika kemudian Bansos itu menjadi isu dan kemudian isu itu diasosiasikan dengan pasangan Pak Prabowo, ditambah kalau saya bahkan menulis sedikit keras di Kompas 31 Januari kemarin, dan saya menulis bahwa ini menjadi semacam atau menjadi bentuk kampanye tertutup, karena kalau jadi yang dimainkan atau yang dipengaruhi adalah cara berpikir publik. Bagi mereka kelas menengah bawah, khususnya orang-orang miskin, yang hidupnya sangat tergantung. Bansos itu urusan hidup mati itu Mbak. Dan ketika kemudian diasosiasikan bahwa kalau tidak memilih paslon 02, program Bansos dihentikan. Itu benar-benar nancep loh itu di kepala. Saya di kampung saya di Solo, di Jogja, ibu saya di Solo, programnya di Jogja. Kami ngobrol dengan teman-teman di sekitar, dan seperti itu. Sedemikian itu mempengaruhi cara berpikir, bahkan psikologi bawah sadar orang-orang banyak itu. Dan most of the voters juga dari situ. Jadi voters berpikir siapa yang bisa bikin kenyang mereka itu yang mereka pilih, kurang lebih gitu? Sayangnya kok begitu ya. Padahal menurut saya harusnya pemilu ini kan menjadi kesempatan pendidikan politik publik yang lebih baik. Tapi nampaknya kita masuk ke tanpa sadar ya, kita masuk ke area itu Mbak yang saya lihat. Oke, jadi gini, katakanlah selain Bansos, strategi apa yang menurut Anda mendongkrak elektoral Prabowo Gibran begitu signifikan? Nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami.